Apa itu reformasi? Reformasi itu ternyata ditandai dengan dihapuskannya Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Kalau UUD 45 itu ideologinya adalah melindungi bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia. Tetapi undang-undangnya 2002 ini membukakan karpet merah untuk kapitalisme global pada waktu itu yang terbungkus di dalam neoliberalisasi. Di mana perubahan undang-undang itu harus berjalan untuk mengantar yang namanya reformasi. Kita tergiur, kita terbius dengan kata-kata reformasi. Begitu yuk ngomong reformasi berarti Anda mengakui undang-undang dasar Anda adalah 2002 yang tidak menguntungkan rakyat, yang justru menindas rakyat, tapi berpihak pada penindas rakyat. Nah ini yang kita sekarang alami, betapa carut marutnya negeri ini setelah 20 tahun undang-undang kita terkoyak. Ini baru dari segi kesehatan, belum dari segi pendidikan, belum dari segi perdagangan, belum dari segi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Siti Fadilah dimanapun Anda berada? Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat jasmani maupun rohani. Kita ketemu lagi pada kesempatan ini. Nah, kali ini saya kedatangan Pak Web dan dia selalu mendapat pertanyaan-pertanyaan dari grassroots yang harus saya jawab. Oke Pak Web, selamat datang. Selamat sore Bu. Sehat selalu Bu. Ya. Ya, belakangan ini masyarakat mengeluhkan tentang kesulitan untuk bisa mendapatkan pelayanan dokter, terutama di daerah-daerah, di desa-desa yang terpencil. Menteri Kesehatan Pak Budi Gunadi sendiri menuturkan masih butuh waktu 10 tahun lagi bagi Indonesia agar memiliki jumlah dokter yang ideal sesuai dengan standar WHO, yakni 1 dokter per 1.000 penduduk. Sementara itu dengan total jumlah penduduk kurang lebih 270 juta, jumlah dokter di Indonesia saat ini baru berada di 140 ribu. Menurut Pak Menteri, artinya Indonesia masih butuh sekitar 130 ribu dokter lagi agar bisa mencapai 270 ribu dokter. Apakah benar kita ini kekurangan dokter, Bu? Menurut saya ya. Dalam menghitung kekurangan dokter untuk melayani rakyat, caranya bukan hitungan WHO. Bagaimana Bu? Kita harus punya hitungan tersendiri. Dan kenapa kok kurang? Apakah produksinya yang kurang? Apakah distribusinya yang salah? Ya, betul. Nah, ini menurut pengalaman saya ketika saya menjadi Menteri Kesehatan, itu tahun 2004. Tahun 2004 itu ada 30% desa-desa yang tersebar di seluruh Indonesia tidak ada dokternya sama sekali. Kemudian saya galau, wah kok sampai seperti ini. Tiba-tiba saya melihat eselon 1 saya yang kebetulan dari pengurus ID. Ya. Bersorak-soraklah mereka, hore ibu, ada apa kok hore-hore? Bu, kita sekarang bebas, dokter sekarang bebas. Ya Allah, ada apa ini? Bebas apa? Bebas tidak ikut wajib kerja sarjana lagi. Saya kaget. Lah, kalau dokter tidak diwajib kerja sarjanakan oleh pemerintah, bagaimana kita mau mendistribusikan dokter itu dengan betul? Dan kemudian saya undang mereka. Kenapa kamu ngomong begitu? Ya karena sudah diresmikannya, diketok
undang-undang praktek kedokteran dan undang-undang kesehatan waktu itu. Waktu itu saya sedih banget. Kenapa pemerintah melepas tangannya dalam mendistribusikan dokter? Bukankah pelayanan kesehatan itu tanggung jawab pemerintah di dalam Undang-Undang Dasar 45? Ini ada apa? Saya baru bisa mendapat jawaban itu setelahnya gitu. Ternyata ini dimulai dari ketika Pak Harto jatuh. Pak Harto jatuh, terjadilah rame-rame 98 itu. Dan mahasiswa merasa berhasil menjatuhkan pemerintahannya Soeharto yang mereka sebut sebagai diktator. Pak Amin Rais naik tank. Dan hasilnya adalah reformasi. Apa itu reformasi? Reformasi itu ternyata ditandai dengan dihapuskannya Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Akhirnya undang-undang itu diketok pada tahun 2002. Undang-undangnya mana, Bu? Undang-undang yang dari Undang-Undang Dasar 45 di amandemen. Yang waktu itu MPR-nya dipimpin oleh Mas Amin Rais. Nah, oleh amandemen itu Mas Amin Rais pun mungkin nggak kerasa bahwa perubahan itu betul-betul membalikkan suatu ideologi dari undang-undang. Undang-undang is ideologi. Kalau UUD 45 itu ideologinya adalah melindungi rakyat, bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia. Tetapi undang-undangnya 2002 ini membukakan karpet merah untuk kapitalisme global pada waktu itu yang terbungkus di dalam neoliberalisasi. Dan kapan mulainya? Ya 2004. Di mana saya menjadi menteri pertama 2004. Astagfirullahaladzim. Saya nggak sadar kalau tahun itu adalah tahun di mana perubahan undang-undang itu harus berjalan untuk mengantar yang namanya reformasi. Kita tergiur, kita terbius dengan kata-kata reformasi. Begitu yuk, nama reformasi berarti Anda mengakui Undang-Undang Dasar Anda adalah 2002 yang tidak menguntungkan rakyat, yang justru menindas rakyat, tapi berpihak pada penindas rakyat. Nah ini yang kita sekarang alami, betapa carut marutnya negeri ini setelah 20 tahun undang-undang kita terkoyak. Ini baru dari segi kesehatan, belum dari segi pendidikan, belum dari segi perdagangan, belum dari segi semuanya. Ya Allah, mudah-mudahan bangsa ini diberi kesadaran oleh Allah untuk menyadari dirinya kembali. Nah, kita kembali ke laptop soal dokter tadi. Jadi ketika Undang-Undang Dasar 45 asli itu eksis, maka dokter itu adalah tanggung jawab pemerintah dalam mendidik dan menyebarkan untuk melayani rakyatnya. Tetapi ketika Undang-Undang Dasar 2002 yang diketok, maka dokter dan permasalahannya diserahkan kepada pasar sesuai prinsip neoliberalisme. Diserahkan pada pasar. Kalau diserahkan pada pasar, pemerintah tidak boleh ikut-ikutan lagi. Pemerintah dipotong tangannya untuk melayani rakyatnya, untuk melindungi rakyatnya. Pemerintah hanya didikte untuk membuat aturan-aturan, di mana aturan itu sering mereka dikte. Nah itu dia. Di sini hancurnya kita 20 tahun menikmati masa seperti itu dan hampir sempurna. Hampir sempurna. Sebentar lagi kalau kita tidak sadar, hilanglah negara kita Indonesia Raya. Kalau nggak percaya, buktikan sendiri. Dan mudah-mudahan Anda membuktikan yang tidak akan hilang negara ini. Seingat saya pada waktu zaman Ibu Siti Fadila dulu, Ibu punya satu cara mengatasi bagaimana mengatasi persoalan penyebaran dokter yang tidak sampai ke desa-desa dan daerah terpencil. Bisa Ibu jelaskan soal itu? Sebetulnya itu satu reaksi saya yang panik, panik waktu itu. Dan selalu saya kalau sudah panik,
saya tidak tahu pada siapa saya bertanya, saya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, tolong berilah saya petunjuk. Dan itu saya serius, dan biasanya muncullah akal-akal yang aneh-aneh. Saya ngeri banget, sepertiga dari wilayah Indonesia tidak ada dokternya. 2, dokter pada numpuk di Jakarta, tidak tahu harus kerja di mana. Emangnya bisa dokter untuk ke daerah, ya pasti ditolak oleh Pemdanya. Oh ya Allah, bagaimana ini dokter ini? Akhirnya saya mempunyai solusi yang tentu saja sementara, yaitu saya bikin PTT daerah terpencil. Tadinya ada PTT biasa, tapi hilang PTT-nya karena dokter pada nggak mau. Karena bagaimana dia dipindah ke, dia harus bekerja di Aceh tapi nggak digaji. Akhirnya saya menentukan, saya mau menggaji PTT di daerah yang sangat terpencil 15 juta, daerah yang terpencil 10 juta, daerah yang biasa 7,5 juta. Berduyun-duyunlah dokter pada mendaftar. Dan penuhlah tempat-tempat yang tadinya kosong oleh dokter itu. Dan saya minta tolong pada bupati-bupati. Nah, bupati-bupati ini juga sudah beda, karena sudah lewat 2002 ada otonomi daerah, di mana mereka merupakan satu kerajaan masing-masing. Dan tidak gampang itu, sehingga saya harus kulon pada satu persatu bupati untuk nitipkan dokter yang saya kirim ke sana. Dan alhamdulillah itu berlangsung lumayan lama. Nampaknya perubahan-perubahan, ganti menteri, ganti kebijakan, mungkin tidak ada dana lagi untuk membayar mereka. Karena mengadakan anggaran untuk menggaji mereka itu ideologi. Ideologi kepengen nggak rakyat seluruh Indonesia dilayani dokter. Kalau menterinya kepengen seluruh rakyat Indonesia dilayani dokter, maka dia harus menyediakan anggaran itu. Ajukan pada DPR, ajukan pada ini, pasti dikasih. Seperti saya dikasih. Nah, nampaknya menteri-menteri yang berikutnya mungkin nggak kepikir. Akhirnya terjadilah penumpukan yang gila-gilaan. Sampai sekarang ada berapa ribu dokter yang bisa praktek. Ada daerah yang sangat membutuhkan dokter, tapi ada berjubel-jubel dokter yang tidak bisa praktek pun nggak bisa. Itu sangat menyedihkan. Itu sejarahnya itu dari perubahan Undang-Undang Dasar 45 menjadi Undang-Undang 2002 yang sekarang setelah 20 tahun baru terasa. Nah, sekarang rasanya apa? Rasanya yang dirasakan Menteri Kesehatan apa? Bagaimana, Bu? Yang dirasakan Menteri Kesehatan, kita kurang dokter. Ya, kurang dokter. 100.000 rakyat tidak terlayani. Ya. Bukan itu, Pak Menteri, Nun Sewu. Tolong dibaca dari sejarahnya dan data-datanya. Padahal kata Pak Menteri sendiri, setiap tahun ada produksi dokter itu 12.000. Artinya ada penambahan dokter terus-menerus. Iya. Kalau 10 tahun 10 tahun 120.000. Udah cukup, kita nggak perlu dokter asing. Iya. Jadi menurut Ibu, sebetulnya kita itu bisa dengan cara seperti yang Ibu lakukan ya? Bukan dengan cara yang benar. Iya. Cari data yang benar. Berapa dokter sebetulnya? Di mana tempat mereka? Di mana tempat yang tidak ada mereka? Kenapa? Nah, gampang banget itu. Pak Budi itu ahli manajemen yang sangat luar biasa. Gampang untuk noto itu. Cuman mindsetnya dia harus mendatangkan dokter asing. Menurut saya ntar dulu. Bikin tambah ruwet nanti. Sebelum dokter asing, Bu, apakah bisa dilakukan lagi, Bu, dokter PTT itu? Dokter PTT harus berlaku lagi. Apa namanya apa pegawai negeri apakah honorer apakah kirim tenaga kesehatan ke ujung-ujung yang tidak ada tenaga kesehatannya dan digaji dengan wajar. Berikan mereka hak-haknya. Kalau sudah bekerja di sana dia mendapat apa? Kayak dulu saya itu disekolahin oleh
pemerintah Pak Harto nyekolahin saya menjadi dokter ahli jantung. Itu. Nah, sekarang apa itu nggak bisa ditiru, Pak Harto saja bisa. Gitu. Ya, Pak Harto aja bisa ya. Pak Harto saja bisa loh. Ya. Tapi sekarang kan orang-orang berpikiran untuk justru mendatangkan dokter-dokter dari luar, Bu. Dokter-dokter asing. Itu namanya kira-kira, mindset yang salah. Kira-kira bisa nggak itu untuk menyelesaikan persoalan ini? Saya kira tidak menyelesaikan, malah tambah ruwet. Ruwetnya gimana, Bu, menurut Ibu? Ruwet itu ya mereka berbeda culture, berbeda apa. Dan memang kita tidak butuh kok. Kita tidak butuh. Jangan mengatakan kita butuh dokter asing. Saya coba dinilai apa yang dibutuhkan dari mereka. Ada nggak caranya selain seperti dia harus datang ke sini kemudian meriksa pasien dan sebagainya. Sepertinya kita itu tidak bisa bikin dokter gitu. Padahal kita bisa bikin dokter kapanpun, dimanapun. Ada keluhan soal bahwa kemampuan dokter kita tuh jauh di bawah dokter asing. Nggak mungkin dokter asing itu nggak tahu korepen, tidak tahu gudiken, tidak tahu prambusia. Kita itu semua dididik penyakit yang ada di negara kita. Kalau dokter asing, dia tidak ngerti penyakit di negeri tropis. Artinya dia harus belajar lagi kalau di sini, kalau dia datang sini. Bohong kalau mereka tidak perlu belajar malaria. Nah, di sini banyak malaria. Bohong, tidak, mereka harus belajar lagi kalau memang mau masuk sini dokter-dokter Indonesia yang notabene sudah sekolah di luar negeri. Yang ngapain balik ke Indonesia gitu loh, di sana juga sudah bisa cari uang. Dan juga bisa membawa nama Indonesia ke depan. Udahlah, dokter dibenahin dulu baru tahu apa jumlahnya kurang, apa distribusinya yang tidak tepat. Gitu loh. Nah, apakah pendidikannya perlu dibetulin ataukah tidak? Nah, itu baru keluar dari situ. Mohon maaf ini ya karena saya pernah mengalami itu dan betul-betul merampas waktu saya, merampas segala sesuatu saya untuk berpikir tentang itu. Sekarang enak aja, dokter dari luar negeri, kita kurang dokter dari luar negeri. Itu apaan? Iya. Itu mohon hati-hati. Mohon hati-hati DPR, terutama DPR. DPR adalah pintu yang biasanya untuk digunakan untuk orang-orang yang sebetulnya tidak menguntungkan rakyat bahkan. Nah itu tolong DPR kali ini berposisilah untuk melindungi rakyat. Tolong tentang dokter ini. Banyak sekali permasalahannya. Dan saya kira aturlah dulu dokter yang ada di dalam. Baru Anda bisa tahu kurangnya seberapa dan ada di mana. Begini, Bu. Dulu kan di Indonesia ini hanya ada satu organisasi dokter yaitu Ikatan Dokter Indonesia. Sekarang sudah tidak hanya satu organisasi dokter, tapi ada beberapa organisasi dokter yang lainnya. Salah satunya adalah Persatuan Dokter Seluruh Indonesia. Nah, menurut Ibu, organisasi-organisasi dokter ini perannya apa, Bu, dalam untuk bisa penyebaran dokter-dokter ini bisa merata dan melayani rakyat? Harusnya itu mitra dari pemerintah, bukan merebut pekerjaan pemerintah. Merebut gimana, Bu ya? Tetapi di dalam mindset neoliberal, itu pemerintah tidak boleh melayani rakyatnya. Maka berikanlah pada ID. Saya ngalami, Beb. Izin praktek lari ke ID. Ini lari ke ID. Ujian. Kemudian KKI diambil, mestinya itu di DPS diambil, MKDKI juga. Kemudian banyak sekali saya membentuk lembaga-lembaga yang saya tidak tahu, tapi karena ketentuan undang-undang yang sangat neoliberalis. Undang-undang rumah sakit itu tadi. Ya, termasuk KKI, termasuk ID yang mempunyai multifungsi yang luar biasa. Dari mengatur dokter lulus kemudian dan caranya mengatur maaf saja tidak seperti orang tua mengatur anaknya. Kalau pemerintah mengatur dokter seperti orang tua mengatur anaknya, tapi kalau itu keras sekali dan saya nggak bisa mengatakannya. Mudah-mudahan nanti ada perubahan bahwa yang mengatur dokter tidak semata-mata ID adalah mitra pemerintah. Memang ya. Yang mengatur kembali ke pemerintah. Tetapi yang mengatur adalah pemerintah. Baik. Nah, ini berarti kembali ke Undang-Undang Dasar 45.
Kalau Anda tidak mau pemerintah yang ngatur, berarti Anda tidak setuju dengan kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Beberapa waktu terakhir ini, Bu, ramai dibicarakan tentang rancangan undang-undang Omnibus Law Kesehatan. Ya, aku belum mempelajarin. Nanti kita lain topik saja kalau kita ketemu lagi. Baik. Oke, ya. Kalau nanti satu topik khusus Omnibus Law Kesehatan. Terima kasih, Bu. Terima kasih untuk kesempatannya, Bu. Demikianlah para sahabat Siti Fadilah, bincang-bincang kami yang singkat tentang perlukah kita memasukkan dokter asing. Oke, mudah-mudahan kita tidak butuh dokter asing. Kita sudah punya dokter yang banyak. Dan yang salah adalah distribusinya, pengaturannya. Kita masih bisa membuat dokter lebih banyak lagi dengan kekuatan kita sendiri. Oke, saya kira demikianlah bincang-bincang kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.